Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pertemuan ini kita kembali mengkaji Surayatul Islam yaitu salah satu dari ilmu alat yang dipergunakan untuk memahami ucapan, memahami Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu al-mantik. Mantik ini adalah secara bahasa dia masdar mim dari natokoh, yantiku. Mantik itu adalah pembicaraan. Nanti maudu'nya, materi pembahasan ilmu mantik itu mengarah kepada alfat atau dilalah, lafat dan dilalah. Nah, cuma perlu kita jelaskan dulu tentang istilah-istilah yang sering kita dengar, baik itu perkataan syekh atau perkataan Ustadz di Indonesia. Yang pertama tentang ilmu falsafah, ilmu al-falsafah, falsafati. Yang kedua ilmu kalam, ilmu kalam. Kalam. Yang ketiga ilmu al-mantik. Ilmu mantik. Nah, coba perhatikan ketiga ilmu ini. Yang pertama ilmu falsafah. Ini adalah ilmu yu'rafu bihi, yang dengannya yu'rafu bihi haqa'iqah al-ilahiyah haqa'iqah ar-riyadiyah at-tibbiyah tabaiyah. Nah, pertama adalah ilmu falsafat atau ilmu filsafat. Ini adalah ilmu yang dengannya diketahui haqaiqul ilahiyah, hakikat keilahian atau ketuhanan. Atau ilmu yang dengannya diketahui haqaiqu ar-riyadiyah, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu tabiat. Maka ada yang dikenal dengan apa? Filsafat dalam kedokteran, filsafat dalam ilmu ilmu matematika, filsafat dalam ilmu lingkungan dan yang lainnya. Nah, yang membuat atau yang mengarang pertama kali ilmu filsafat ini adalah Aristoteles, seorang yang berkebangsaan Yunani. Membuat ilmu ini yang dia nanti ada kaitannya dengan ilahiyah. Kalau dia berbicara tentang perkara ilahiyah, perkara al-ghaibiyah, nah ini masuk dia nanti dikatakan kufur. Karena dia mencari hal-hal yang perkara gaib. Sehingga dia dia menjangkau sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sampai. Nah, kalau filsafat dalam riyadhiyah itu digunakan, filsafat dalam kedokteran digunakan. Nah, yang tidak digunakan ini filsafat dalam permasalahan ilahiyah, ketuhanan. Yang mereka mengatakan bahwa
Tuhan itu diketahui dengan an-nadhar, dengan penelitian atau dengan syak awalan, keraguan-raguan pertama kalinya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan awal wajibin alal abidi ma'rifatul ilahi bitauhidi. Kewajiban yang pertama kali bagi seorang hamba yaitu mengetahui Tuhannya dengan mentauhidkannya, bukan dengan apa? Dengan nadhar. Nadhar itu nanti seperti ini. Kita melihat ke alam semesta ini. Oh, ternyata di alam semesta ini ada gunung, ada langit, ada bumi dan yang lainnya. Nah, setelah itu kita lihat, oh ternyata bermacam-macam seperti ini dan mereka memiliki sifat makhluk tersebut memiliki sifat menunjukkan yang menciptakan mereka itu tidak boleh ada sifat. Nah, ini sesatnya ilmu filsafat dari sisi ini. Nah, kemudian ilmu kalam. Ilmu kalam ini dia lebih khusus daripada ilmu filsafat. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yusbitu bihi mu'taqadi, yaitu ilmu yang dengannya ditetapkan suatu keyakinan. Semuanya dengan akal. Menetapkan semuanya harus dengan apa? Dengan kalamiyah atau akliyah. Ya, ini namanya ilmu kalam. Jadi seluruh pembahasan tentang akidah kalamiyah itu berawal atau berasal atau bersumber dari apa? Dari akal. Laisa nakliyah, bukan nakliyah. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab namanya Dar'ut Ta'arud Bainan Naqli wal Aqli. Berjilid-jilid. Kemudian juga beliau ada karangan kitab namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Yang mereka menetapkan mu'taqad, keyakinan mereka dengan kalam atau akal. Berarti kalau kita di sini tarik kesimpulan bahwa ilmu kalam dia lebih khusus daripada ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu lebih umum. Nah, kalau ilmu mantik sendiri ini banyaknya berkisar tentang aturan-aturan dalam lafaz-lafaz yang diucapkan. Ya, seperti kalau kita ingin mengetahui lafaz tertentu, maka nanti membutuhkan takrifat atau definisi. Ya kan? Membutuhkan takrifat atau definisi. Nah, permasalahan takrifat ini dibahas dalam ilmu tersebut, ilmu ini. Nah, kita sebutkan dulu definisinya adalah suatu ilmu Qanuniyah ini adalah kaedah-kaedah ilmu yang terdapat pada kaedah-kaedah atau aturan-aturan ta'simu mura'atuhu yang mana dengan menjaganya ilmu tersebut maka terjaga pula dzihn pikiran atau akal, dzihn anil khoto'i dari kesalahan, anil khoto'i fit tafkir dalam memahami, fit tafkir. 6. Ini dia, ini definisinya. Yaitu suatu ilmu yang terdapat qanuniyah, aturan-aturan yang dengan kita menjaganya maka terjaga pula adzihn, yaitu akal atau pikiran kita dari kesalahan ketika memikirkan sesuatu. Tidak menerima mentah-mentah tapi membutuhkan
tasawurat kemudian melahirkan at-tasdiqat. Nah, kita hapus dulu ini untuk penambil misal. Dengan misal insya Allah lebih jelas apa yang kita bahas. Jadi kalau dalam pembahasan ilmu nahwu itu mengarah kepada i'rab dan mu'rab ya, i'rab dan mu'rab. Nah, sementara ilmu ini dia mengarah kepada dua pembahasan juga. Mengarah kepada dua pembahasan. Yang pertama adalah tasawur. Tasawur. Yang kedua adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Tasawur ini adalah gambaran sesuatu. Apakah itu lafaz ataukah wada'iyah yang diletakkan. Kemudian dari tasawur itu nanti melahirkan tasdik, melahirkan pembenaran. Contoh, saya berikan contoh hadis Rasulullah. Al-muskiru khamrun. Al-muskiru khamrun. Ya kan? Setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haramun. 6. Natijahnya adalah khamrun haramun. Khamrun haram. 6. Coba perhatikan ini. Al-muskir khamrun. Muskir ini, sesuatu yang memabukkan ini, kalau dalam ilmu mantik, dia harus membutuhkan tasawur. Tasawur gambaran untuk meyakinkan saya tentang ini adalah suatu hal yang muskir. Mungkin takrifnya kalau ada yang geleng-geleng kepalanya gitu, jalan sambil sambil sempoyongan, nah ini baru dikatakan muskir. Atau langsung marah-marah bawa parang. Nah, itu namanya untuk sampai kepada tasawur, memahami kalimat ini, maka membutuhkan tasawur, definisi. Definisi baik itu lugatan wa istilahan. Dan ini dibahas dalam ilmu mantik. Paham? Kemudian khamrun. Khamrun ini untuk mengetahui juga, maka harus butuh tasawur. Harus digambarkan dulu. Kalau saya orang nggak paham tentang khamar, apa itu khamar? Saya nggak paham apa khamar. Kamu jelaskan. Oh, khamar itu adalah benda cair yang kalau dia diminum, dia bisa membuat mabuk. Berarti dia membatasi kan sesuatu. Berarti serbuk-serbuk dedaunan nanti nggak masuk. Atau kalau dikatakan khamar itu adalah kullu syai'in aghlaqal akal. Segala sesuatu yang menutup akal. Apakah itu serbuknya, ataukah cairannya, ataukah yang dihirup saja. Pokoknya segala sesuatu yang menutup akal. Nah, sudah kita tasawur, sudah kita berikan gambaran per kata, ya. Kemudian dari kumpulan dua kata ini, dua qodiyah ini dalam istilah ilmu mantik, dua qodiyah ini maka melahirkan tasdik, pembenaran bahwa muskir itu adalah khamrun. Muskir adalah khamrun. Nah, ini kalau dalam ilmu mantik namanya qodiyah. 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 Penggabungan dua qodiyah nanti
melahirkan tasdik. Melahirkan suatu keyakinan bahwa hukuman bagi muskir ini adalah khamrun. Dan hukuman yang lain bagi muskir adalah haramun. Nah, nanti ada lagi pembahasan berikutnya tentang kias, tentang kiasul mantiki. Ini namanya muqaddimatul sugra, muqaddimatul lusta, muqaddimatul kubra, dan melahirkan natijah. Yang intinya bahwa ilmu ini membahas tentang dua hal ini, yaitu tasawur dan tasdik. Coba antum datangkan suatu kata. Ya, datangkan kata misal kursi, ya kan? Al-kursi. Kursi. Kursi bagi saya orang mantiki, saya nggak bisa langsung terima kursi itu apa. Ya kan? Kamu harus menjelaskan kepada saya, memberikan tasawur, memberikan gambaran tentang kursi ini. Setelah Anda memberikan tasawur gambaran, maka saya kepengen dong membenarkan, kenapa kursi tersebut? Harus ada tambahan baru. Kursi, ya sudah, saya paham kursi. Kursi kenapa memangnya? Antum bilang kursi, kursiyu jadidun. Jadidun. Kalau saya nggak paham lagi tentang kata jadid ini, maka harus antum tasawurkan. Paham? Sehingga ketika digabungkan kedua ini, baru melahirkan tasdik. Nah gitu. Kalau saya sudah paham tentang kata jadid, nah ketika saya gabungkan kedua ini, maka melahirkan pembenaran di dalam diri saya bahwa kursi ini baru, bukan lama atau bukan usang dan yang lainnya. Nah, kalau dibawakan ke permasalahan ilahiyah, antum mau menjelaskan kepada saya tentang Tuhan, maka kamu harus tasawurkan Tuhan itu bagaimana. Ini kalau kita berbicara masalah ilahiyah, tapi kita nggak berbicara itu. Karena seorang muslim meyakini adanya Tuhannya dengan apa? Dengan mentauhidkannya, mengisahkannya. Bukan dengan tasawur kemudian melahirkan tasdik. Nah, ini pembahasan tentang hal ini. Jadi dua hal ini nanti berbagai macam bab-bab atau fasal akan disebutkan untuk mengarah kepada dua hal ini, yaitu apa? Tasawur dan tasdik. Adapun kitab yang akan kita gunakan yaitu kitab Matan Isoguji. Kita hapus dulu ini. Matan Isoguji. Isoguji ini adalah kata dari Yunani sana. Kata dari Yunani. Kalimat Yunani yang dia isoguji. Isoguji ini tatadommanu salah satu 3 kalimatin. Terkandung 3 kalimat, 3 kata. Yang pertama asu. Asu ini maknanya adalah anta, kamu. Anta. Yang kedua agu. Yang maknanya adalah ana kalau dalam bahasa Arab. Yang ketiga aju. Kalau bahasa Bugis aju itu kayu. Tapi aju di sini adalah samatan atau fi hadzal makan. Fi hadzal makan. Jadi kamu dan saya di tempat ini. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kamu dan saya di tempat ini. Kenapa kitab
ini dinamakan dengan isoguji dikarenakan ada tempat di sana yang dia berasal dari kata Yunani tadi yang digunakan sebagai judul untuk kitab dalam ilmu mantik ini. Ada yang mengatakan bahwa isoguji ini adalah nama orang. Ada pula yang mengatakan ini adalah nama tempat. Isoguji. Isoguji ini digunakan untuk dua kitab, nama dua kitab. Kitab yang dikarang oleh Asiruddin ini dan kitab yang dipelajari oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang ulama yang dia dalam hal ilmu filsafat dan ilmu tibbiyah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa hukum yang mempelajari ilmu ini? Maka hukumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitabnya Sulamil Munawwaraq. Kata beliau, al-khulfu fi hukmil jawazi fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwalin. Ai hukum dalam mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu mantik, ini terbagi menjadi tiga. Ibnu Wabnu Salahi wan Nawawi harrama. Ini yang pertama. Wabnu Salahi wan Nawawi harrama. Bahwa Ibnu Salah, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah dalam ilmu mustalahul hadis, ini mengharamkannya. Demikian juga Imam Nawawi. Demikian juga As-Suyuti mengharamkan secara mutlak mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Kenapa? Karena mereka takut tercampuri dalam pembahasan i'tiqad sehingga menafikan nanti adanya Tuhan. Maka mereka mengharamkannya. Wa qala qaumun yambagi ayu lama, dan sebagian kaum mewajibkan mempelajarinya seperti Ibnu Sina dan Al-Imam Al-Ghazali. Ini kebalikan dari sebelumnya. Kalau Imam Al-Ghazali ini mewajibkannya. Wal qolatul masyhuratus shahiha, dan pendapat yang masyhur lagi sahih, jawazuhu likamilil qariha, yaitu bolehnya mempelajari. Ini bukan wajib, bukan juga haram, tapi boleh. Likamilil qariha, bagi mereka yang memiliki kemampuan ilmu. Bukan orang sembarangan. Tujuannya adalah mumarisus sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Untuk melatih diri memahami Al-Quran dan Sunnah agar mendapatkan petunjuk sampai kepada kebenaran. 6. Ini tujuannya. Pertama tadi tujuannya mempelajari ilmu ini adalah menjaga pikiran dari kesalahan dalam berpikir. Yang kedua, melatih diri untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah untuk membantah ahlul bid'ah dengan menggunakan istilah mereka. Betapa banyak ahlul bid'ah menggunakan istilah-istilah ini, sehingga penting bagi ahlu sunnah juga mengetahui dalam rangka raddu alaihim, membantah mereka dengan istilah yang mereka gunakan. Dan ternyata di dalam ilmu ini banyak istilah-istilah juga digunakan seperti ijab dan salb. Ini istilah ilmu mantik. Kemudian at-tadammun, iltizam, mutabaqah. Ini adalah istilah-istilah ilmu mantik. Kemudian ta'rifat, lugatan wa istilahan, hampir seluruh cabang ilmu menggunakan ini. Tidaklah kita masuk dalam cabang ilmu tertentu, fikih, akidah, kemudian usul fikih, qawaidul fikih, maka kita diperkenalkan dulu tentang lugatan
dan istilahan. Nah, semua ini syarat-syarat dan ketentuannya itu dibahas dalam ilmu mantik. Untuk menentukan ta'rif insan, maka dibahas dalam ilmu mantik. Dia harus jami dan mani. Harus apa? Harus jami dan mani. Contoh, antum mau mendefinisikan kata al-insan. Al-insan. Insan ini apa? Insan ini hayawanun. Hayawanun natik. Hayawanun natikun. Insan adalah hewan, makhluk hidup. Hewan itu makhluk hidup. Natikun yang berbicara. Jadi ini jami, ini mani. Dalam artian ini masuk di dalamnya seluruh makhluk hidup. Apakah itu sapi, onta, ya, jin dan yang lainnya? Ini masuk hayawan. Kemudian setelah itu dia pada dimani, dihalangi yang lainnya. Ya, natik. Hewan tidak dikatakan manusia. Kenapa? Karena dia goiru natik, tidak bisa berbicara. Nah, kalau ada seseorang yang dia main fisik saja nggak mau berbicara, maka dia bukan manusia. Karena dia main fisik saja, tapi nggak mau berbicara. Nah, ini muqaddimah dari pengenalan ilmu ini. Dan kitab-kitab yang dipelajari, tentunya kitab ini adalah kitab ilmu tadi bagi bagi yang dasar, yang memiliki kemauan untuk mempelajari ini. Kemudian setelahnya nanti bisa kitab Sulamil Munawwarah lil Akhdari, kemudian kitab At-Taibiyah, kemudian kitab Asy-Syamsiyah, dan kitab Ibnu Bunah Alfiyah fi Ilmil Mantiq yang dikarang oleh Ibnu Bunah, sepupu satu kali dari Muhammad Amin Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah. Jadi pengarang kitab Isaguji ini adalah Asiruddin. Asiruddin ini merupakan laqab. Namanya adalah Al-Mufaddalu Ibnu Umar Al-Abhari. Abhari ini adalah salah satu tempat yang ada di Faris sana. Faris itu Iran saat ini. Dan dia berasal dari Samarqandi. Diwafatkan pada tahun 663 Hijriah. 663 Hijriah. Kita baca muqaddimahnya, insyaallah pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan kitabnya. Qala asy-syekhul imamu afdalul mutaakhirin qudwatul hukama'ir rasikhina Asiruddin Al-Abhari. Berkata Syekh Asiruddin Al-Abhari, dia adalah afdalul mutaakhirin, ulama yang paling utama, ulama mutaakhirin yang paling utama. Qudwatul hukama, dia adalah seorang qudwah bagi hukama ar-rasihin yang dalam ilmunya. Thayyaballahu sarahu, semoga Allah memperbaiki sarahu. Sarahu itu adalah peninggalannya, surayah. Wa ja'ala jannata maswahu, semoga Allah juga memberikan maswahul jannah, yaitu tempat kembalinya adalah surga. Nahmadullah ta'ala ala taufiqihi, semoga Allah memberikan, kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik. Wa nas'aluhu hidayatat tariqihi wa nusolli ala sayyidina Muhammadin wa itratihi. Itra ini maknanya adalah jil, generasi atau keturunan. Jilihi ajma'in.
Wa ba'du fa hadhihi risalatun fil mantiki. Auradana, kami memaparkannya, fiha, di dalamnya, ma yajibu istihdaruhu, apa yang wajib. Bukan wajib di sini adalah apa yang ditinggalkan dia mendapatkan dosa, tapi wajib di sini wajib istihsan, ya lebih baik. Istihdaruhu, menghadirkannya, liman yabtadi'u, bagi orang yang mau memulainya, fi syai'in minal ulum, dari sesuatu dari ilmu-ilmu ini, musta'inan, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah, innahu mufidul khairi wal judi, sesungguhnya dia mufid, memberikan faedah, kebaikan dan jud, dan kedermawanan. Nah, ini muqaddimah yang ringkas yang dibawakan oleh penulis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam ad-dilalatu al-wada'iyah. Nah, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.